يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم biniyatil qabul al wusul tamami kulli sula ma'mul wa khairi syantafi'atan di kulli syarrin jadibatan di kulli khairin lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina nakhusu khususan ila sahibi rawai'il bayan tafsiru ayatil ahkam minal Qur'an Muhammad Ali As-Sabuni ولكل نية صالحة وزيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي محى الله به ظلمات الجهل والكفر وأزال معالم الوثنية والضلال وأعلى به منار التوحيد والإيمان وعلى آله وأصحابه شموس العلم والعرفان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Sahabat fadilah wal karamah, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tua tengganai, bila khusus segenap jamaah pengurus Masjid Nurul Iman. Kita lanjutakan taklim kita pekan yang lalu. Yang saya janji pada pekan ini kita akan membicarakan tentang beberapa model bacaan yang dibolehkan menurut beberapa kitab, menurut beberapa imam yang dikutip oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Rawai'il Bayan. Tentu ini tidak sempurna karena ada pendapat-pendapat yang lain. Minimal kita tahu yang sedikit dari yang ada. Karena ada qiraah sab'ah berarti ada 7 imam, ada tis'ah, ada 9 imam, dan mungkin ada imam-imam yang lain. Seperti fikih yang kita kenal hanya 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi di luar itu banyak. Kadang ada imam yang cerdasnya bukan main tapi tidak menurunkan ilmu kepada muridnya. Karena tidak menurunkan ilmu kepada muridnya, ilmunya tidak diteruskan. Sehingga mandek hanya sampai kepada beliau dan sekitarnya saja.
Kadang ada begitu. Nah, keempat imam madhab ini adalah imam madhab yang secara regenerasi berkesinambungan dan menguasai wilayah-wilayah tertentu. Ya, Asia dan Asia Tenggara itu rata-rata Imam Syafi'i. Itu. Mungkin ada Imam Hanafi di wilayah mana, ada Imam Hambali di sekitar mana gitu. Ada wilayahnya masing-masing. Termasuk juga wujuhul qiraatil Fatihah, wajah-wajah, bentuk-bentuk bacaan Al-Fatihah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ini dalam tataran ilmu, bukan untuk dipraktekkan di dalam sholat. Bapak boleh mempraktekkan di dalam bacaan sendiri. Saya tidak menyarankan untuk dipraktekkan dibaca di depan umum, karena kita tidak sedang musabaqah. Kalau musabaqah ada bidangnya, namanya bidang qiraat. Tes-tesannya bukan sekedar padik melakukan, bukan. Tapi tes-tesannya adalah baca dengan riwayat imam ini gitu. Jadi harus tahu dia, AIU-nya harus tahu gitu. Wujuhul qiraat, bentuk-bentuk bacaan. Mohon maaf Pak kalau suaranya saya batuk berat. Karena saya sudah tidak merokok, tertolong Mas. Jadi tertolong saya karena sudah tidak merokok. Sehingga ya Allah, penyakit saya kalau batuk mengeluarkan sesuatu, jadi makanya cukup merepotkan. Awalan yang pertama qira'a al-jumhur. Jumhurul ulama yang umum, jumhur itu yang umum. Ulama yang besar, yang umum. Membaca alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah bidhammi dalil hamdu, dengan dhammah dal alhamdu, seperti yang kita tahu. Alhamdu. Wa qara'a Sufyan bin Uyainah. Sufyan Uyainah membaca bin nasbi dengan nasab. Alhamdulillah. Nah, satu kan dapat kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah tahu alhamdulillah. Tapi jangan dipraktekkan di sholat. Kayak didatangin orang, susah kita. Jawabnya susah. Cukup untuk tahu baik Pak De ya. Cukup untuk tahu baik. Ini yang sering pamer ilmu yang muda-muda kayak gini. Nah, mentang-mentang pernah dengar pamer ilmu, rupa ilmu tak cukup. Dicita orang langsung berhenti. Waduh katanya, ilmu tak cukup, pamer Jadi yang kedua bin nasbi, yang pertama bir raf'i, alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillah. Qala Ibnul Ambari mengatakan wa yajuzu nasbuhu alal masdari bitaqdiri ahmadullah alhamdulillah. Jadi itu ada teorinya. Kenapa kok boleh alhamdulillah? Kalau alhamdulillah mubtada rafa, kalau alhamdulillah masdar. Kalau masdar mentakdirkan fiil yang dihilangkan. Gitu. Mentakdirkan fiil yang dihilangkan. Ahmadullah alhamdulillah. Gitu. Saya memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Lillahi, kepada Allah. Gitu. Contoh. Kalau di sekolahan, anak-anak itu kalau nyiapkan itu kiaman. Aku tahu-tahu kok kiaman itu dari mana judulnya. Ternyata itu masdar. Kiaman, siap gerak. Kiaman, berdiri gerak. Siap gerak. Kalau bahasa Arabnya kiaman, itu mentakdirkan fiil yang dihilangkan. Kum, berdirilah kamu kiaman, dengan sebenar-benarnya berdiri. Nah, kumnya dihilangkan. Kenapa? Karena sudah diketahui. Siapa yang tahu? Ya wong Arab.
No kita tidak tahu, yo kita. Jangankan itu, wong alhamdulillahnya saja kita tidak tahu. Kalau Arab tahu, gitu. Sama dengan kita, kalau berkata itu sering disingkat dan singkatannya kita tahu. Singkatannya sering kita tahu. Siti tidak ada singkatan Siti. Siti Aisyah tidak ada. Nama istri Nabi Aisyah. Sayyidati disingkat Siti oleh kita. Padahal tidak ada singkatnya. Singkatannya tidak ada. Yang benar Sayyidati Aisyah. Tapi karena kita pahamnya begitu ya sudah. Siti Aisyah, Siti Khadijah. Koyo Siti kabeh to ya kan. Ndak ada. Khadijah, Aisyah, Fatimah, Hafsah oleh kita disebut Siti. Kok Siti singkatan dari Sayyidati. Ah, itu kita. Padik nyingkat. Gitu. Kita nak main sepak bola kan begitu. Ayo itu Padik. Oper maksudnya kan gitu. Kan tidak perlu ngomong, "Woi, operlah ke sini, bola lah lewat ke sana." Gitu. Gitu. Dari mana, Mas? Jawaban yang benar kan saya baru pulang dari pasar. Berapa banyak yang dibuang, Pak? Dari mana, Mas? Pasar. Padahal pasar tidak menunjukkan apa-apa. Qaul itu tidak tam, tidak sempurna. Qaul disebut sempurna, ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Minimal itu. Tapi itu hanya menyebutkan nama tempat. Dari mana, Mas? Pasar. Tapi kata pasar menunjukkan kata yang dibuang. Apa yang dibuang? Banyak itu. Saya baru pulang dari pasar. Nah, saya baru pulang darinya dibuang, tinggal pasar. Maka kalau kita membaca alhamdulillah itu membuang fi'il, membuang maf'ul, disisain masdarnya. Ahmadullah alhamdulillah. Saya memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, gitu Pak. Ya. Masdar. Ya. Saya sudah lupa, ilmu ini saya sudah lupa. Saya ngaji nahwu terakhir 95. Sudah lahir belum? Belum. 95. Saya ngaji nahwu terakhir 95. Mulai ngajar nahwu 93, 92, 93. 95 beralih ke fikih. Gitu ya. Tahu ya, bitakdiri ahmadullah. Ahmadu itu fi'il. Ahmadu aku memuji Allah kepada Allah dengan bunyian, dengan sebutan alhamdulillah. Gitu. Kalau mau baca alhamdulillah. Tapi kalau mau baca alhamdulillah itu mubtada, lillahi khabar. Alhamdulillah, adapun semua puji lillahi hanya milik Allah. Gitu. Gitu. Kalau orang ngaji nahwu senang ini Pak. Tapi kalau orang ngaji gelempraan kayak gini ya mbuh. Namanya ngaji gelempraan. Pokoknya yang penting pernah dengar Pak ya. Pernah dengar. Kala berkata Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan, wa qira'atur raf'i amkanu fil ma'na. Bacaan dengan rafa alhamdulillah amkanu lebih memungkinkan fil makna di dalam kesempurnaan makna. Menurut Abu Hayyan. Ya tadi makanya jumhur. Mayoritas ulama sepakat dengan alhamdulillah bukan alhamdulillah. Yang alhamdulillah kan siapa itu? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Walihada karena itu ajma 'alaiha as-sab'atu. Karena itu sepakat atas bacaan rafa tadi as-sab'atu imam yang 7. Li'annaha tadullu ala subutil hamdi wastiqrarihi lillahi ta'ala. Karena bacaan alhamdu dengan rafa tadullu menunjukkan ala subutil hamdi atas
terusnya, tetapnya pujian, wastiqrarihi dan istiqrar, kokohnya pujian, lillahi hanya bagi Allah. Makanya tafsirannya alhamdulillah segala puji tanpa syarat. Alhamdulillah segala puji tanpa syarat. Ada orang yang memuji pakai syarat. Setelah diberi duit maka saya memuji. Setelah diajak makan maka saya muji. Gitu. Pak Rudi keren lah, ngapo asal bareng dengan Pak Rudi makan gratis. Saya mujinya Pak Rudi karena saya diajak makan terus. Tapi memuji Allah tanpa syarat itu harus kita lakukan dalam rangka menancapkan keimanan kita atas takdir Allah. Seorang wali itu selalu bersyukur atas takdir Allah, apapun takdirnya. Kita kan ada dua, Pak. Rumus kita ada syukur, ada sabar. Tapi kalau rumus wali tidak ada, Pak. Rumusnya hanya syukur, tidak ada rumus sabar. Gitu. Diberi nikmat untuk ibadah, bersyukur ya, nikmat ibadah. Sehat maksudnya, bisa ibadah, alhamdulillah. Ketika diberi sakit, alhamdulillah karena sakit saya tidak kelayapan, berkurang maksiat saya. Gitu. Tapi kalau rumus kita orang awam, syukur kalau dapat nikmat, sabar kalau dapat musibah, itu sudah keren. Tapi kalau wali tidak ketemu. Kalau wali ya syukur dan syukur. Gitu. Bersyukur, diberi nikmat ya syukur, diberi ujian syukur, diberi. Ya, maka Nabi Ayub ketika istrinya nyuruh untuk berdoa kepada Nabi Ayub ketika diberi sakit oleh Allah, jawaban beliau, malu aku. Aku malu, serius aku malu. Gitu. Mas, bang, atau pak, atau apalah, istri manggil suami, bang, abang kan nabi, apa halnya? Cobalah berdoa kepada Allah, tunjukkan kenabian abang bahwa abang itu dekat dengan Allah, berdoa agar disembuhkan. Sakit bonyok kayak gitu, badannya itu bonyok. Sebagian cerita gudigen, sebagian cerita bonyok lah, pokoknya tidak elok ditengok. Maka Nabi Ayub bilang, kalau aku minta sembuh, berarti aku tidak bersyukur kepada Allah. Dari sudut manapun, sakitku ini hanya sebentar. Gitu. Saya batuk parah baru 2 hari, Pak. Nah kemarin-kemarin kan tidak. Kalau kalkulasinya kan berarti banyaknya tidak batuk daripada. Tapi karena kelasnya saya orang awam, lah batuk parah sudah laporan sama Mas Asmaul, Mas, ada yang bisa gantikan saya jadi imam, Mas? Pasti putus-putus saya jadi imam nanti. Ya betul kan, putus-putus. Itu karena nahan. Kalau batuk terus, mohon maaf muntah. Masa sholat muntah? Kan tidak enak, kan nahan. Napah lagi, tarik lagi, napah lagi, tarik lagi. Gitu ya. Gitu, itu kelas orang awam. Bapaknya tidak ada, mau kuliah, tidak dikasih uang jajan, lah sedih kan, ilmunya sabar. Padahal kalau disyukuri, alhamdulillah saya jadi kuliah fokus, tidak kelayapan, tidak kepingin jajan. Tapi bisa orang? Enggak, kenapa? Belum wali. Kalau sudah wali nanti bisanya kalau sudah wali. Ala subutil hamdi wastiqrarihi fayakunu qad ahbara bi annal hamda mustaqir. Fayakunu maka jadi qad uhbira dihabarkan bi annal hamda mustaqirrun lillahi, bahwasannya pujian itu kokoh untuk Allah Ta'ala, ay hamduhu wa hamdu ghairihi. Itu bacaan yang pertama. Tsaniyan yang kedua, qara'a membaca jumhurul ulama rabbil alamin bikasril ba'i, rabbil alamina bikasril ba'i dengan kasrah ba'nya, alhamdulillahi rabbil alamin.
Wa qara'a Zaid bin Ali membaca Rabbal alamina bin nasbi. Rabbal alamina bin nasbi alal madhi. Bimakna madh, memuji. Ai amdahu Rabbal alamin. Selalu ada fiilnya. Amdahu, aku menyanjung Allah Rabbal alamin. Itu sebagai zat yang memelihara alam. Rabbal alamin. Jadi bacaannya sudah berapa variasi itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua. Alhamdulillahi rabbal alamin. Tiga. Alhamdulillahi rabbal alamin. Empat. Lapat bacaan. Lah keren gitu. Kalau dilakukan Mas Rudi main tilawah lah keren. Dipanggil mana-mana Mas. Serius, lampat lagu itu. Amdahu rabbal alamin. Wahya fasihatun laula hufidha as-sifatu ba'daha kama nabbab alaihi Abu Habban wa ghairihi. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, kenapa saya senang dengan kitab ini? Walaupun kitab ini dikaryakan oleh orang ulama kini sekarang. Muhammad Ali As-Sobuni itu ulama sekarang. Ulama sekarang itu punya sisi keunggulan analisisnya, tapi punya sisi kelemahan dalam sisi tasawufnya. Tasawufnya kurang ikhlas, kurang apa-apa gitu ya. Kalau dulu kan nulis kitab tidak dibayar. Kalau sekarang kan nulis kitab biar dicetak, kan gitu kan. Lain kan ceritanya. Tapi pun demikian, kita menghargai beliau dari sisi analisisnya. Yang kedua, selalu beliau mengambil pendapat Imam Al-Qurtubi, di mana Imam Al-Qurtubi itu termasuk ahli tafsir yang keren. Itu yang banyak diambil pendapatnya oleh para ulama. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, ya juzu ar-raf'u wan nasbu fi rabbi. Dibolehkan membaca rafa dan nasab fi rabbi, di dalam rafat rabbi. Fan nasbu alal madhi war rafu alal qat'i. Jadi nasab itu maknanya al-madh, memuji, war rafu dibaca rafa alal qat'i. Terputus. Jadi ya terpisah alal qata. Huwa ai huwa rabbul alam. Ai huwa rabbul alamin. Ya boleh rafa juga. Lanam nih boleh rafa ini. Wa huwa rabbul alamin. 6. Perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbal alamin. Yang keempat, alhamdulillahi rabbal alamin. Yang kelima, alhamdulillahi rabbul alamin. Rafa duanya. Yang kelima, yang keenam, alhamdulillahi rabbul alamin. Ada 6 sudah. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada 6 bacaan. Kelok-keloknya. Kita boleh membacanya asal tahu alasannya. Kalau Rabbul Alamin dibaca rafa, itu makna terpisah. Dia sebagai khabar dari mubtada yang terbuang. Itu. Apa itu? Alhamdu mubtada, lillahi khabar, alhamdulillahi titik. Siapa Allah? Pertanyaan. Huwa Rabbul Alamin. Dia adalah zat. Mubtada yang dibuang, khabarnya Rabbul Alamin. Gitu. Saya kemarin malah memprediksi sebagai sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari Allah lillahi yang posisinya sebagai khabar. Khabar itu marfu.
Tapi karena ada jernya menjadi majrur. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Saya prediksinya itu. Ternyata buang lafadz huwa, muncullah kata rabbul alamin. Sudah ada 6. Ya, membedakannya du sama robbu, du robba, du robbi. Ya, 3. Oke. Da robbu, da robbu, da robba, da robbi. Nah, ini yang bisa Pak Amin nih, yang bisa ngelakukan Pak Amin. Pak Amin ahyari baik. Kita serahkan ke beliau ahli qiraah. Nah, kalau saya udah laku, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapura, Pak. Aduh ya Allah. Inilah pentingnya punya istri, Pak. Aduh. Mau berangkat ngaji ya, bikinin cai ya, iyalah. Salisan yang ketiga. Nah, bacaan yang ketiga. Qara'a membaca jumhur sepakat ulama maliki yaumiddin, lafaz maliki yaumiddin ala wasni fa'ilin. Panjang. Maliki. Panjang. Maliki. Ya. Maknanya pemilik. Maliki. Malik, pemilik. Maliki. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Ibnu Amr wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar wa Abu Darda dan Abu Darda maliki pendek bi fathil mimi dengan fathah mim ma'a kasril lami serta kasrahnya lam maliki. Qala Ibnul Jauzi wa qira'atu maliki pendek wa qira'atu maliki pendek adharu fil madhi lebih jelas di dalam pujian terhadap Allah. Li'anna kulla malikin, karena setiap raja, yang pendek ya, yang pendek itu maknanya raja, maliki. Itu malikin, pemilik. Nah, kalau kita nyebutnya maliki yaumiddin, itu berarti raja hari kemudian. Tapi kalau maliki yaumiddin, pemilik hari kemudian. Gitu. Menurut Imam Al-Jauzi, dibaca pendek lebih utama daripada dibaca panjang, karena raja pasti pemilik. Kalau pemilik belum tentu raja. Gitu. Saya punya ini, tapi saya bukan rajanya ini. Gitu. Gitu tuh. Jadi itu konsepnya. Walaisa kullu malikin malikan. Dan tidak setiap raja itu tidak setiap pemilik itu raja. Tapi kita yang banyak pakai panjang. Yang pendek di Mekah pendek. Di kita panjang. Walaupun saya tahu ilmunya, ngerubahnya susah, Mas. Sudah terlanjur jadi lagu. Itu loh. Itu tuh. Jadi ya sudah, barang enggak salah. Barang enggak salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Susah ngerubah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Susah, padahal boleh. Dan kayaknya tidak timbul fitnah kalau di kalangan kita, karena rata-rata sudah tahu dibaca boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Hanya gara-gara Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang, akhirnya nimbul perkara di Anas. Anas yang harusnya cuman pendek, banyak orang yang membacanya panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Harusnya kan gitu.
Karena itu maknanya cuma satu, raja manusia. Karena kebiasaan maliki yaumiddin, malikin nas. Nah, coba perhatikan kalau tahlil. Kalau orang baca tahlil, yang baca tahlil kebiasaan. Gitu. Nah, gitu. Itu susah, ngerubahnya susah. Jamaah saya yang sudah terlanjur apal salah. Apal tapi salah. Yang preman-preman itu ngerubahnya lebih sulit daripada yang belum bisa. Yang belum bisa gampang, ilmunya berarti dari saya. Tapi yang sudah bawa bawaan, apalan dan salah, waduh. Fatihah, kulhu, falak, binas. Mereka sudah setengah hafal. Setengah hafalnya salah. Itu ngerubahnya susah. Itu ngerubah. Min syarril waswasil khannas, min syahri syarri, min syahri syarri. Nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan, yang mereka hafal dari syahri Ramadan. Jadi terbawa ke situ min syarril waswasil khannas, terbaca min syahri syarri. Madad tutup min syarr, cangap min syarr. Sulit ya. Ilangi ora iso wis kadung ngleket. Masih mending ngajari wadduha. Wadduha mereka belum bisa. Wadduha walai, kok bisa wadduha kamu? Iya Pak, belum hafal. Yang falak binas sudah hafal. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Ada yang hilang. Fi jidha min lahab fi jidha. Yes. Itulah. Maka seperti minggu kemarin saya sampaikan, imam saja sering terprovokasi bacaan amin. Aminnya hanya 2 ketuk, minnya boleh 6 ketuk. Tapi kalau di kita rata-rata hanya yang 6 ketuk, minnya 4 ketuk atau 3 ketuk, kan gitu. Karena kurnya begitu, imam yang tahu pun ikut terprovokasi. Ikut begitu, gitu, terprovokasi. Waduh, terprovokasi. Padahal yang dibenarkan pendek atau panjang-panjangnya seperti itu. Amin, gitu ya. Yuk dibiasakan. Amin. Ya, kebiasaan kita. Amin. Kepanjangan A-nya. Walaupun itu tidak masalah dan beda arti. Kebetulan artinya masih aman-aman saja. Gitu. Ada yang amin pendek, boleh. Amin, boleh. Kemarin materi kemarin ada 2 yang dibolehkan. Amin, cuma tidak enak. Ya 2 ketuk lah. Amin. Itu ya. Ya. Jadi silakan mau dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Gitu. Jadi qiraah sab'ah kenapa menjadi variasinya macam-macam gitu. Yang tadi ada 6 macam bacaan tadi digabungkan dengan Maliki Yaumiddin tadi menjadi variasinya menjadi banyak-banyak lagi, ulang lagi gitu. Maka qiraah sab'ah menjadi panjang. Gitu. Wa qala Ibnul Ambari berkata, wa fi Maliki, di dalam lafaz Maliki khamsu qiraatin, ada 5 macam qiraat. Wahya Maliki 1. Yang kedua Maliki 2. Yang ketiga Malki, dimatikan Malki. Yang ketiga Maliki, panjang, linya panjang, Maliki.
Yang kelima malaki, lanya yang panjang. Apal Pak? Aku rapal ya. Aku bisa karena baca. Yang pertama maliki. Yang kedua maliki, pendek. Yang ketiga malki, dimatikan lamnya. Yang ketiga maliki. Yang keempat maliki. Mem lam ya kaf, maliki, linya panjang. Yang kelima malaki. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Satu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dua, pendek. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiga, mati, lamnya mati. Yang keempat, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, linya panjang. Yang kelima, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, lamnya yang panjang. Ada 5. Gitu ya. Wah, lah sejam nih Pak kalau dilakukan pakai tilawah qiraah sab'ah. Iya, variasinya. Contoh membuat variasi ya. Saya contohkan membuat variasi. Bismillah. Kenapa ini tidak bahas bismillah? Karena bismillah masih terjadi problematik antara Fatihah atau bukan Fatihah kan? Maka yang dia maksudkan alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Umum itu. Yang kedua, saya ngerubah maliki baik. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dua. Saya belum ngerubah alhamdulillah, belum ngerubah rabb. Belum. Masih alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Keempat. Yang kelima, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 5. Baru robah maliki. Sekarang kalau saya robah alhamdulillah, itu 5 sudah saya robah nih. Alhamdulillah. Saya tidak robah yang lain, cuma alhamdulillahnya aja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 1. Berarti 6 kan sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 7. Lah nambah. Alhamdulillahi, dengan variasi yang malikinya divariasi, alhamdulillahnya divariasi. Robnya belum, nanti divariasi lagi. Alhamdulillah, variasi dengan rob, variasi dengan maliki. Itu bisa 15 lagu. Gitu Pak. Keren kan? Boleh kalau main-main tilawah. Tapi kalau sholat, janganlah. Sholat yang wajar, kakek jadi soal. Asmoro, baru kemarin hijrah sudah sok-sokan. Nah, ini. Baru kemarin hijrah. Gurunya sopo? Ali Imran. Aduh, didatangin saya. Tidak ada murid sesat kecuali gurunya sesat. Gitu. Waduh, celaka. Padahal sudah berulang kali saya sampaikan, ini ilmu, bukan untuk praktek. Dengan kita berilmu, kalau ada orang membaca seperti itu, kita tidak kaget. Oh, gitu Pak. Fungsinya begitu. Dengan kita berilmu, kalau ada orang praktek seperti itu, kita tidak kaget. Oh, dia pakai ini.
Oh dia pakai ini, dia pakai ini. Kenapa pakai nasab? Pasti ada fi'il yang dibuang. Itu Pak ya. Kenapa dinasobkan? Alhamdulillah, ada fi'il yang dibuang. Fi'ilnya apa? Nanti dicari lagi, lupa. Kalau dibaca nasab, ada fi'il yang dibuang. Alhamdu menjadi alhamda, itu ada fi'il yang dibuang. Ahmadu Allaha alhamdulillah. Saya memuji Allah dengan bunyian alhamdulillah. Gitu. Begitu tuh Rabbal Alamin juga. Tadi ada amdahu Rabbal Alamin. Saya memuji Allah dengan sebutan Rabbal Alamin. Gitu. Belum Rabbul Alamin, karena Rabbil Alamin ada 3 itu. Rabbu, Rabbi, Rabba. Gitu. Gitu ya. Ya Allah, banyak ilmunya. Masih 2 lagi nih Pak. Rabi'an yang keempat. Rabi'an yang keempat. Qara'a al-jumhur. Al-jumhurul ulama membaca iyyaka na'budu bidhammil ba'i, dengan dhammah ba-nya. Wa qara'a Zaid bin Ali bikasrin nuni, dengan kasrah nun. Ni'budu. Baru tahu saya. Iyyaka na'budu menjadi iyyaka ni'budu. Pak. Kok yo ada? Bikasrin nuni, dengan kasrah nun. Ni'budu. Iyyaka ni'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ya, keren. Saya bertambah ilmu karena ngaji, Pak. Serius, Pak. Kalau tidak disuruh ngaji Mas Asmoro, tidak bertambah ilmu saya. Ya Allah. Itu, Pak. Lah, tambah lagi, Pak. Iyyaka na'budu jumhur wa iyyaka nasta'in jumhur ya. Zaid bin Ali mengkasrohkan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasrin nun. Wa qara'al Hasan wa Abul Mutawakkil. Imam Hasan dan Abul Mutawakkil iyyaka yu'badu bidhammil ya'i wa fathil ba'i. Iyyaka yu'badu wa iyyaka yusta'in. Ganti ya. Nunnya ganti ya. Kalau ya itu berarti orang ketiga. Orang ketiga. Hanya kepadamulah dia disembah. Maknanya, hanya kepadamulah dia disembah. Wa iyyaka yusta'inu, dan hanya kepadamulah ia dimintai tolong. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Yang ketiga, iyyaka yu'badu wa iyyaka yusta'in. 3. Iyyaka na'budu sudah ada 3 bacaan. Mau Ammar itu larisnya bukan, Pak. Mau Ammar kan gini, Pak, dia. Kufuan ahad menjadi kufa, menjadi kuf'an. Mau Ammar. Dulu saya sering nirukan, ternyata oleh kiai dilarang. Kamu kalau belum tahu ilmunya enggak usah nirukan. Kuf'an ahad, pakai saktah. Kuf'an ahad jadi 1. Kufa, 3 itu variasi. Kufuwa yang jumhur. Itulah Al-Quran. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mim muddakir. Adakah kalian termasuk orang-orang yang belajar? Jadi kalau tidak belajar ya rugi. Padahal Al-Quran sudah dimudahkan begitu rupa. Kita tidak paham bahasa Al-Quran. Kita tidak ngerti bahasa Al-Quran.
Tapi anak sekecil 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau tidak karena Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Hidayah dari Allah. Tidak. Ayo, anak, mohon maaf, anak pendeta mana yang sudah hafal? Pendetanya susah. Kenapa? Karena dia beda. Beda. Al-Quran luar biasa. Gitu. Kan siapa yang dari India itu hafal Injil itu hafal. Ya Allah. Itu ya. Khamisan, yang kelima, qara'al jumhur ihdinas siratal mustaqim. Kemarin tuh jumhur membaca ihdinas siratal mustaqim bisati dengan sad, wahya lughata Quraisy, wahya lughatu Quraisyin. Itu adalah bahasanya orang Quraisy. Bisati ihdinas siratal mustaqim, wa qara'a Mujahid wa Ibnu Mahis as-sirat bisini alal asli, dengan sin sesuai dengan aslinya adalah sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, kalau sin galuh, kalau sod galuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu. Itu variasi-variasi dengan yang ada. Qalal farra al-lughatul jayyidah bisati. Bahasa yang elok itu dengan sod menurut al-farra, wahya al-lughatul fusha. Lughatnya orang-orang yang dianggap fasih. Wa ammatul Arab, umumnya orang Arab, yaj'alunaha sinan. Orang Arab umumnya menjadikannya dengan sin. Faman qara'a bisin fa'ala aslil kalimah. Orang yang membaca dengan sin maka asli kalimahnya memang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin aslinya. Tapi orang-orang fusha, orang-orang luar Arab yang fasih itu lebih mudah membacanya pakai shad. Wa man qara'a bisati fali annaha akhafu 'alal lisan, lebih enak di lisan. Gitu, ada 2. Bahkan di dalam awal kemarin ada 3. Satunya pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, Pak. Apal, tidak apal. Yang penting pernah dengar. Nah, kalau ada orang baca macam-macam, jangan kaget. Sepakat Pak ya? Gitu. Yang perlu kita hafalkan yang jumhur. Yang jumhur, yang umum orang baca. Itu selamat bagi kita. Saya kira itu wujuhul qiraat, tata cara bacanya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi ijazah bersama oleh Imam Muhammad Ali As-Sobuni. Termasuk saya dapat ijazah dari ini. Begitu. Oh, cara bacanya begitu, ijazahnya begitu. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau enggak, alhamdulillah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami awam, alhamdulillah kata Ustadz tadi, ya, atas kajian-kajian yang diberikan. Yang penting kami tahu, walaupun kami awam, tidak nyambung, tidak apa-apa Ustadz. Gimana Ustadz? Jadi tadi dikatakan bahwa kalau wali itu syukur. Sedang kita hamba biasa sabar. Jadi bagaimana? Padahal dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata sabar. Gimana ini Ustadz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Al-Quran
itu menjadi pedoman bagi orang secara umum. Tidak mungkin Al-Quran menjadi pedoman yang menyulitkan orang yang secara umum itu tidak mungkin akan menggapainya. Maka Al-Quran memberi dua pedoman. Bila mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah. Bila mendapatkan ujian, maka bersabarlah. Oke, itu umum, awam, gitu. Termasuk istilah Pak Quraisy Shihab. Ikhlas itu ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khusus, ada ikhlasnya orang khawasul khusus. Di dalam Al-Quran menggambarkan ikhlasnya orang awam. Barang siapa beramal soleh masuk surga. Kan gitu. Barang siapa beramal buruk masuk neraka. Tapi itu tidak berlaku bagi orang khusus. Gitu. Istilah siapa? Wali perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, jikalau ibadahku karena surgamu, hapus kesempatanku masuk surga. Jikalau ibadahku karena takut nerakamu, maka jadikan seluruh hidupku nanti di neraka. Itu namanya orang khusus. Dalam orang khusus ya kajiannya memang khusus. Maka ada kajian syukur, itulah milik orang khusus. Jadi kita awam. Al-Quran sabar. Gitu Pak. Ya Ustaz, tadi dikatakan ada siratal mustaqim dan siratal mustaqim. Itu perbedaan huruf. Kalau kami awam, apakah juga perbedaan artinya atau artinya juga sama? Dalam urusan siratal mustaqim tidak berubah arti. Gitu. Jadi siratal mustaqim orang Arab aslinya itu lafadznya pakai sin, siratal mustaqim. Tapi orang luar Arab membaca siratal mustaqim pakai sin lebih sulit daripada pakai sod. Maka orang fusoha, orang-orang fasih di luar Arab lebih enak membacanya siratal mustaqim, siratal ladzina. Kenapa? Karena sin ketemu ro itu yang menyebabkan sulit bagi orang umum. Gitu Pak. Jadi untuk siratal, tidak setiap beda huruf itu beda arti Pak. Gitu, tidak setiap. Gitu ya. Ada yang beda huruf jadi beda arti ada. Gitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Kuncinya pengajian hari ini adalah mengabarkan tentang dunia lain dari dunia yang pernah kita hadapi. Andai kita dihadapkan pada dunia lain tadi, jadi minimal kita tidak terkejut. Oh iya, pernah dengar saya seperti itu, begitu gitu. Nah, clue yang kedua, sebagai pemuda yang dibaca pakai fathah, ada fi'il yang dibuang. Nah, gitu ilmunya. Ada fi'il yang dibuang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada fi'il yang dibuang. Kenapa dibaca alhamdulillah? Ada fi'il yang dibuang. Fi'ilnya apa? Nanti ngaji lagi. Nah, gitu. Kan tidak hafal fi'ilnya. Nanti ngaji lagi. Ahmadu Allah alhamdulillah. Aku memuji Allah dengan sebutan alhamdulillah. Rabbal alamin amdahu rabbal alamin. Saya memuji Allah dengan sebutan Rabbal Alamin. Gitu. Ada fi'il, ada kata yang dibuang. Kalau pakai rofa, kasroh, itu memang sepakat jumhur ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dibaca Rabbil? Karena mensifati lillahi yang kasroh. Lillahinya kasroh, Rabbi kasroh. Kalau di Rabbu menjadi khobar dan tanda yang terbuang. Wahwa Rabbul Alam. Gitu. Kan orang hafal Pak. Kalau disuruh terangkan itu kan tidak hafal. Ya sudah, yang penting kita tahu bahwasanya ada dunia lain dari dunia jumhurul ulama yang tata cara bacanya seperti itu, variasi.
Yang justru saya kaget kenapa iyyaka na'budu ternyata bisa dibaca iyyaka na'budu iyyaka yu'badu. Nah, itu saya belum ketemu ilmunya ini Pak, baru tahu cara bacanya. Kalau yang tadi awal ketemu ilmunya, tata cara nahwunya. Gitu ya. Maka jangan mudah kaget ketika di-share oleh orang-orang di dalam YouTube atau di dalam Facebook atau medsos yang lain terjadi pemelencengan Al-Quran. Wah, lafadznya sudah berubah, dikasih lingkaran merah, gitu kan? Nah, jangan cepet kaget. Kalau memang Bapak menemukan itu, langkah yang benar itu ambil Qur'annya, laporkan ke kementerian. Bukan laporkan ke YouTube, ndak guna Pak. Nambah gaduh. Ambil Qur'annya. Misalnya Bapak menemukan Qur'an, gitu ya. Qur'an tulisannya berbeda dari Qur'an jumhur. Bapak ndak ngerti nih. Tulisannya gini, beda nih. Gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, tulisannya nahmadullah rabbal alamin misalnya, tulisannya pakai nun misalnya. Lingkari, laporkan ke Kementerian Agama biar Kementerian Agama yang usul. Gitu. Bisa jadi Al-Qur'an itu bukan cetakan Indonesia. Di Mesir berbeda. Di Irak berbeda karena bahasanya memang ada sedikit beda-beda gitu. Tata cara bacanya beda-beda. Gitu. Jadi jangan kaget ternyata makanya. Nah, kelemahan kita juga, Pak. Saya kira orang segini punya Quran semua di rumah. Punya. Baca Quran semua di rumah. Pernah baca pembukaannya Al-Qur'an? Enggak kan? Padahal Al-Qur'an dicetak disertai tata cara baca tuh, Pak. Di belakang itu ada short, maksudnya begini, kalau tanda tebal begini, bacanya begini. Karena tiap pencetak itu punya standar masing-masing. Kita kan enggak langsung buka, langsung baca. Beda, padahal sudah ada petunjuknya. Kamu yang enggak baca. Sama dengan kita beli TV. Beli TV, taruh langsung nyalakan. Padahal disertai buku panduan. Buku panduan ya tetap buku panduan, TV-nya dicolokin. Begitu terbakar ngamuk. Beli sepeda motor, beli mobil, langsung padahal yang benar, beli apapun baca dulu buku panduan, baca. Beli HP, buku panduan. Klik-klik itulah. Itulah Indonesia dan itulah kita. Gitu. gitu. Kan ada yang model idgham enggak pakai tasdid. Al-Qur'an itu kan. Cetakan Madinah idghamnya enggak pakai tasdid. Ayyakuna alif nun ya. Ya-nya enggak ada tasdidnya. Ayyakuna lahu gitu. Enggak ada, ya-nya ada tasdidnya. Kok enggak ada tasdidnya? Bacanya an yakuna gitulah. Enggak. Kamu dianggap pinter oleh orang Madinah. Jadi tidak perlu gitu. Kalau cetakan Toha Putra Indonesia itu pakai tasdid karena orang Indonesia dianggap belum tahu. Gitu. Ya, paham ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa atika mastata'na na'udhu bika min syarri ma sana'na nabu'u bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi ta'wilih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama